Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Maryam Abdurrazak Ahmad Usman, Salma Tabina, Valen Evalianti Hermawan, Dilan Yasyara Asobir, Muhammad Ajmi Hakim, Muhammad Agri Wildiawan. Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Istilah konstitusi dalam bahasa berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris, Constitution. Dalam bahasa Belanda, Constitutie. Dalam bahasa Jerman, Constitution. Dalam bahasa Latin, Constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terdapat berbagai macam bahasa. Dalam bahasa Inggris, Constitution. Dalam bahasa Belanda, Constitutie. Dalam bahasa Jerman, Constitution. Dalam bahasa Latin, Constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis, aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Masa perumusan dan pengesahan. Persidangan ke-1 membahas tentang landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia. Hari pertama tanggal 26 Mei 1945, Ketua BPUPKI meminta kepada para anggotanya untuk memberikan pandangan-pandangannya tentang dasar Indonesia Merdeka. Pembicaraan pertama, Muhammad Yamin, yang mengajukan usulan lisan mengenai dasar negara. Kebangsaan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun usulan tertulisnya, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari kedua, tanggal 30 Mei 1945. Pembicaraannya adalah dari tokoh-tokoh Islam, yaitu Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim, yang mengusulkan pentingnya memasukkan nilai-nilai Islam menjadi dasar negara, namun tanpa menyampaikan suatu perumusan. Hari ketiga, tanggal 31 Mei 1945, pembicaraannya adalah Supomo, yang menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pemikiran negara integralistik yang dirumuskan ke dalam 5 dasar: persatuan, kekeluargaan, kebanggaan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Hari keempat, 1 Juni 1945. Pembicaraannya adalah Soekarno, yang juga mengusulkan rumusan dasar negara kebangsaan dengan menyampaikan rumusan yang diberi nama Pancasila, terdiri dari kebangsaan, nasionalisme, peri kemanusiaan, internasionalisme, mufakat demokrati, keadilan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Soekarno, kelima sila itu jika diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrati, ketuhanan. Sedangkan bila trisila diperas lagi, maka menjadi ekasila, yaitu gotong royong.
dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menampung usulan-usulan tersebut. Dan di antara 8 orang tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Raden Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasyim, Abi Kusni, Sujoso, dan Agus Salim berhasil membentuk rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta sebagai nama atau sebutan yang diberikan oleh Muhammad Yamin, sedangkan Sukiman menyebutnya sebagai Perjanjian Luhur. Di dalam Piagam Jakarta dimuat rumusan dasar negara sebagai hasil kerja kolektif Panitia 9 yang terdiri dari 5, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa persidangan 1 BPUPKI yang telah berakhir, panitia memanfaatkan waktu yang ada sebelum memasuki persidangan 2 BPUPKI, yaitu mengadakan pertemuan pada tanggal 22 Juli 1945 bersama para anggota BPUPKI yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota karena sebagiannya menghadiri sidang di Tyosangiin. Pertemuan dalam rapat gabungan itu telah berhasil membentuk panitia kecil lainnya terdiri dari 9 orang untuk merumuskan dasar negara. Pembentukan panitia ini juga untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari jalan keluar antara kelompok Islam dan nasionalis atau kebangsaan mengenai agama dan negara, yang masalahnya timbul sejak masa persidangan pertama. Di luar masa persidangan 1 BPUPKI yang telah berakhir, panitia memanfaatkan waktu yang ada sebelum memasuki persidangan kedua BPUPKI, yaitu mengadakan pertemuan pada tanggal 22 Juli 1945 bersama para anggota BPUPKI yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota, karena sebagiannya menghadiri sidang di Tyosangiin. Pertemuan dalam rapat gabungan itu telah berhasil membentuk panitia kecil lainnya terdiri dari 9 orang untuk merumuskan dasar negara. Pembentukan panitia ini juga untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari jalan keluar antara kelompok Islam dan nasionalis atau kebangsaan mengenai agama dan negara, yang masalahnya timbul sejak masa persidangan pertama. Sidang kedua. Pada sidang kedua BPUPKI membentuk panitia perancangan UUD, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Panitia pembelaan tanah air diketuai Abikusno Djokrosujoso, sementara panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. Ketua Panitia Perancangan UUD yaitu Ir Soekarno. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang.
panitia perancang UUD membentuk kelompok kecil berisi 7 orang pada 11 Juli 1945. Kelompok kecil ini terdiri dari Prof. Dr. Mr. Subarji, Mr. A.A. Marimis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukirman dengan Ketua Prof. Supomo. Kelompok kecil panitia perancang UUD bertugas khusus merumuskan rancangan UUD. Hasil rumusan rancangan UUD dari kelompok kecil panitia perancangan UUD disempurnakan secara bahasa oleh panitia penghalus bahasa. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Hasil pembahasan panitia perancangan UUD yaitu konsep Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD atau preambul, dan batang tubuh UUD atau isi. Ketiga konsep ini disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Setelah kurang lebih 1 jam, ketiga konsep itu lalu diterima oleh sidang BPUPKI. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara-acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu di Ketua Perancang UUD Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Ini contoh foto sidang perumusan dan pengesahan UUD Negara Indonesia. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperhatikan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebanggaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. 1. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 panitia kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar. 2. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 3. Sistem UUD 1945 sebelum perubahan adalah 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan pelalihan, 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal, sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NKRI adalah
A. Alinea. B. Pasal. Pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan pelarihan, 2 ayat aturan tambahan. 4. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Berikut foto tokoh yang ikut serta dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini foto anggota BPUPKI. Ini foto anggota Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir Soekarno. Ini Ketua BPUPKI Dr. K.R.T. Rajiman Widyoningrat. Berikut peran tokoh perumus UUD. Ada Pak Ir Soekarno, Abikusno Djoko Sujoso, Muhammad Hatta, Prof. Dr. Mr. Supomo.